Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu. Dan kami pagi hari ini, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita membaca firman Allah, Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 9 ayat pertama sampai ayat ke-8. Orang lumpuh disembuhkan. Itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakmu, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkata Yesus pada orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian rupa kepada manusia. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pada pagi hari. Sangat baik sekali buat kita perhatikan pada ayat yang keempat. Tapi Yesus mengatakan pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kau memikirkan hal-hal yang jahat dalam hati? Kita lihat Yesus mengatakan, dalamnya laut bisa diukur, tapi siapa tahu pikiran manusia. Tapi Yesus mengenal sampai dalam pikiran manusia. Karena dia kenapa mengenal manusia? Tuhan mengenal sampai manusia, sebab Tuhan mengenal dari dalam hati. Betapa penting kita punya pikiran yang bersih. Betapa penting kita punya pikiran yang suci. Kalau pikiran kotor, yang apa yang ada yang keluar dari kita adalah perkara kotor. Tapi kalau pikiran kita bersih, yang keluar adalah perkara-perkara bersih. Maka pagi hari ini saya mencari Tuhan, mohon kepada Tuhan, pimpin kami semua dengan kekudusan, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandang, apa yang kita tanyakan semua dalam kekudusan Tuhan. Dan kita memikirkan yang bersih. Kalau kita mikirkan yang bersih, Tuhan akan campur tangan. Tapi kalau kita mikirkan yang kotor, Tuhan tidak campur tangan. Ingat, terang dan gelap tidak mungkin bersama. Kalau kita mikir yang suci, Tuhan akan campur tangan. Kuduslah kamu sebab aku. Nah, kalau kita mikir yang jahat, yang najis, yang keluar ada perkara lain, dan Tuhan tidak campur tangan. Sebab Tuhan tidak mau campur tangan perkara yang najis. Maka kita peduli. Tapi Yesus mengatakan pikiran mereka, bahwa mengapa memikirkan hal yang jahat dalam hati? Sebab apa yang keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari hati yang jelek punya pikiran jelek. Tapi dari hati yang kudus, ya, pasti keluar pikiran yang kudus. Amin. Maka kita bawa hidup kita pagi hari di bawah kaki Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memikirkan perkara-perkara yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan firman dalam hati kami dan kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dekati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.